Oke anak-anak. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi pada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya, pada bilangan bulat. Ada beberapa sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Kalian bisa perhatikan pada buku LKS ataupun pada catatan kalian. Ini adalah, yang Ibu berikan ini adalah slide yang sudah Ibu bagikan waktu itu di PowerPoint kalian ya. Oke anak-anak, kita lihat yang bagian pertama adalah sifat komutatif. Ya, sifat komutatif atau pertukaran ganti warna. Oke. Komutatif itu nama lainnya adalah pertukaran anak-anak ya. Jadi pada penjumlahan dua bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B itu sama dengan B tambah A anak-anak. Jadi misalkan contoh ya, contoh untuk bagian ini. Misalkan negatif 4 ditambah 8 anak-anak. Nah, negatif 4 ditambah 8 ini sama saja dengan 8 tambah negatif 4 atau kebalikannya. Ya. Atau misalkan 1 ditambah 2 itu sama saja dengan 2 ditambah 1. Oke ya. Ini namanya adalah pertukaran atau sifat komutatif. Tahu misalkan negatif 35 ditambah negatif 15. Ini sama saja dengan negatif 15, kebalikannya ya, ditambah negatif 35 anak-anak. Oke, seperti ini. Ya. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Yang berikutnya adalah unsur identitas pada penjumlahan. Jadi jika 0 ditambah dengan suatu bilangan, ya, angka 0 ya, ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Jadi dia rumusnya seperti ini anak-anak. Jadi A, misalkan A ini bilangan bulat ya, ditambah 0 itu sama dengan A. Jadi kalau misalkan ada angka 37 tambah 0, hasilnya pasti 37. Atau 100 ditambah 0, hasilnya adalah 100. Atau 0 tambah 10, hasilnya pasti bilangan itu sendiri ya. Atau bilangan yang ditambahkan dengan 0, yaitu 10. Itu disebut unsur identitas pada penjumlahan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk pada sifat yang berikutnya, yaitu sifat asosiatif ya. Asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku anak-anak ini dalam kurung A tambah B ditambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ya, pengelompokan atau asosiatif. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Ada bilangan bulat A, B, C. Jadi A, B, C ini misalkan dengan, misalkan contoh soalnya 13. Oke, ditambah negatif 19. Ini berbeda ya. Tiga bilangan tersebut tidak boleh sama. Ya, ditambah 21. Nah, yang ini dalam kurung ya. Oke, ditambah 21. Nah, untuk pada sifat asosiatif, ini kita bisa mengerjakan dengan cara 13 tambah dalam kurung negatif 19 tambah 21. Kok bisa, Bu? Apakah nanti hasilnya sama? Kita buktikan bersama-sama ya anak-anak ya. Pertama, kita harus hitung dalam kurungnya dulu. Nah, di sini ada 13 tambah negatif 19 anak-anak. 13 tambah negatif 19 seperti cara yang sudah Ibu kirimkan pada video awal. Berarti ini kita bisa tuliskan menjadi 13 kurang 19 ya. Dalam kurung tambah 21. Sama dengan, nah ini pun sama.
13 tambah dalam kurung. Nah, di sini ada negatif 19 tambah 21. Kalau kita menggunakan cara penjumlahan secara langsung yang Ibu sampaikan sebelumnya, maka kita bisa tuliskan menjadi 21 kurang 19. Seperti ini. Oke ya. Selanjutnya seperti apa, Bu? Selanjutnya, kalian tinggal menghitung anak-anak. Ini kita buktikan apakah penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif. Kalau hasil dari sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu sama dengan ruas sebelah kanan, maka terbukti ya bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan itu berlaku pada penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, kita hitung 13 kurang 19. Hasilnya adalah negatif 6. Berarti negatif 6 tambah 21. Itu sama dengan 13 tambah, kita hitung lagi anak-anak, 21 kurang 19, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita hitung lagi, negatif 6 tambah 21. Negatif 6 tambah 21, ini kita bisa tuliskan menjadi 21 kurang 6 ya. 21 kurang 6 sama dengan 13 ditambah 2. Nah, berapa 21 kurang 6? 21 kurang 6 hasilnya adalah 15. Lalu 13 tambah 2 hasilnya sama, 15 juga. Terbukti di sini bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan itu berlaku untuk penjumlahan pada bilangan bulat. Ini cara membuktikannya ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada sifat tertutup. Sifat tertutup ya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C ini pasti juga bilangan bulat. Sehingga disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat anak-anak. Ya. Nah, kita misalkan seperti ini anak-anak. Oke, hapus dulu ini. Nah, Ibu misalkan ada angka 9 ya. Ada angka 9 ditambah negatif 13. Nah, 9 tambah negatif 13 ini hasilnya negatif 4. Dan negatif 4 ini hasilnya adalah bilangan bulat juga. Jadi angka 9, angka negatif 13, dan angka negatif 4 ini merupakan bilangan bulat. Sehingga penjumlahan pada bilangan bulat ini memiliki sifat yang namanya sifat tertutup ya anak-anak ya. Oke anak-anak, itu adalah sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan membahas tentang pengurangan pada bilangan bulat.